New York, it's executive budget season, and I'm proud to announce that our city's budget is fully balanced. Zohran Mamdani. Ya, nama itu sekarang menjadi salah satu nama politik paling ramai dibicarakan di Amerika Serikat. Bukan cuma karena dia memimpin New York City, tetapi karena dia berhasil melakukan sesuatu yang dianggap hampir mustahil. Mengubah defisit anggaran kota terbesar di Amerika dari lebih dari 12 miliar dolar menjadi balance budget. Dan yang membuat semuanya semakin menarik, dia melakukan itu sebagai seorang wali kota Muslim. Di Amerika modern, identitas itu bukan sekedar detail pribadi. Itu langsung menjadi bagian dari perdebatan nasional. Karena bagi banyak orang, kemunculan Mamdani terasa seperti simbol perubahan besar Amerika. Seorang Muslim, anak imigran, politisi progresif. Dan sekarang memimpin salah satu kota paling berpengaruh di dunia. Itu sebabnya namanya sekarang bukan cuma dibahas di New York, tapi mulai dibicarakan secara nasional. Semua bermula ketika pemerintah kota New York mengumumkan bahwa mereka menghadapi defisit anggaran lebih dari 12 miliar dolar. Angka itu sangat besar, bahkan untuk ukuran New York. Banyak analis waktu itu khawatir kondisi ekonomi kota akan semakin sulit. Biaya hidup naik, layanan publik bermasalah, dan potensi pemotongan besar-besaran. Tetapi pemerintahan Mamdani kemudian datang dengan strategi yang cukup agresif. Mereka mulai memangkas pengeluaran pemerintah kota di berbagai sektor. Mulai dari kontrak konsultan, pengurangan overtime pegawai, efisiensi gedung pemerintahan, hingga audit pajak dan pengurangan posisi kosong. Pemerintahannya mengklaim berhasil melakukan penghematan miliaran dolar. Dan hasilnya mulai terlihat. Defisit yang sebelumnya berada di atas 12 miliar dolar perlahan turun. Lalu datang bantuan besar dari pemerintah negara bagian New York. Gabungan dari penghematan internal dan bantuan negara bagian itu akhirnya membuat pemerintah kota mengumumkan bahwa anggaran terbaru New York sekarang sudah balance. Secara teknis, tidak defisit lagi. Dan disinilah Zohran Mamdani mulai berubah dari sekadar wali kota menjadi fenomena politik nasional. Karena di Amerika, keberhasilan ekonomi selalu menjadi senjata politik paling kuat. Apalagi New York bukan kota biasa. Ini pusat finansial dunia, pusat media, pusat bisnis, dan salah satu simbol utama Amerika modern. Kalau seorang wali kota bisa memperbaiki kondisi keuangan New York, maka otomatis seluruh Amerika mulai memperhatikan. Tetapi tentu saja, tidak semua orang langsung percaya. Para pengkritiknya mengatakan bahwa balance budget ini belum tentu berarti masalah selesai. Beberapa ekonom menilai anggaran tersebut terlalu bergantung pada bantuan negara bagian dan pemasukan sementara. Ada juga yang menuduh pemerintahan Mamdani menggunakan trik akuntansi dan penundaan pembayaran tertentu agar angkanya terlihat lebih baik. Jadi sampai sekarang, perdebatan soal apakah ini benar-benar keberhasilan besar atau hanya solusi sementara masih terus berlangsung. Tetapi terlepas dari kritik itu, tidak bisa dipungkiri bahwa Mamdani berhasil mengubah arah pembicaraan. Sebelumnya banyak orang membahas New York sebagai kota yang kesulitan menghadapi tekanan ekonomi. Sekarang, orang mulai membahas kemungkinan kebangkitan ekonomi kota tersebut. Dan semua itu membuat popularitas Mamdani naik sangat cepat. Yang membuat fenomena ini semakin besar adalah fakta bahwa dia seorang Muslim. Karena di Amerika, identitas Muslim masih menjadi isu yang sensitif. Terutama setelah 2 dekade terakhir yang dipenuhi debat tentang Islam, imigrasi, keamanan nasional, dan politik identitas. Itulah sebabnya kemunculan seorang wali kota Muslim di New York terasa sangat simbolis. Bagi para pendukungnya, Mamdani dianggap mewakili wajah baru Amerika. Amerika yang lebih muda, lebih multikultural, lebih terbuka terhadap generasi baru politisi. Mereka melihat Mamdani sebagai bukti bahwa identitas agama tidak menghalangi seseorang untuk memimpin kota terbesar di Amerika. Bahkan, bagi sebagian pendukung progresif, keberhasilan Mamdani dianggap sebagai tanda bahwa politik Amerika sedang berubah. Tetapi di sisi lain, ada juga kelompok yang justru melihat kemunculan Mamdani dengan penuh kecurigaan.
Tidak sedikit kritik terhadap dirinya yang akhirnya berubah menjadi debat soal agama. Dan itu menunjukkan bahwa sampai sekarang identitas Muslim dalam politik Amerika masih menjadi topik yang sangat emosional. Namun justru disitulah kekuatan politik Mamdani terlihat. Karena semakin banyak dia diserang, semakin banyak juga orang yang membelanya. Dan itu membuat namanya semakin besar. Ditambah lagi, Mamdani memiliki gaya komunikasi yang berbeda dibanding banyak politisi tradisional Amerika. Dia berbicara dengan gaya yang lebih santai, lebih langsung, dan lebih dekat dengan generasi muda. Itu sebabnya dia cukup populer di media sosial. Banyak anak muda Amerika melihatnya sebagai simbol generasi politik baru. Dan ketika popularitas seorang wali kota New York mulai meluas secara nasional, maka pertanyaan berikutnya langsung muncul. Apakah Zohran Mamdani bisa menjadi presiden Amerika suatu hari nanti? Pertanyaan itu sekarang mulai muncul semakin sering. Memang, perjalanan menuju kursi presiden masih sangat panjang. Tetapi sejarah politik Amerika sudah berkali-kali menunjukkan bahwa tokoh populer dari kota besar bisa berubah menjadi figur nasional. Barack Obama dulu juga sempat dianggap terlalu muda dan terlalu berbida untuk menjadi presiden. Tetapi akhirnya dia menang. Dan sekarang, sebagian orang mulai melihat pola yang mirip pada Mamdani. Muda, karismatik, pandai berbicara, kuat di media sosial, dan memiliki identitas yang dianggap merepresentasikan perubahan Amerika modern. Tentu saja, ada juga yang mengatakan peluang seorang Muslim menjadi presiden Amerika masih sangat kecil. Tetapi hanya fakta bahwa pertanyaan itu sekarang mulai dibahas. Sudah menunjukkan betapa besarnya pengaruh Mamdani saat ini. Karena beberapa tahun lalu, ide tentang wali kota Muslim di New York saja mungkin terdengar mustahil bagi banyak orang. Tetapi sekarang itu sudah menjadi kenyataan. Dan itulah yang membuat Zohran Mamdani menjadi salah satu tokoh politik paling menarik di Amerika saat ini. Bukan hanya karena kebijakan ekonominya, tetapi karena dia berada di titik pertemuan antara ekonomi, agama, identitas, dan masa depan politik Amerika. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apakah balance budget New York ini benar-benar awal kebangkitan besar Mamdani? Atau justru hanya awal dari ujian politik yang jauh lebih besar? Dan berikut ini komentar-komentar orang Amerika yang muncul setelah wali kota Muslim Zohran Mamdani berhasil menutup defisit anggaran besar New York City sampai menjadi balance budget. Atau secara teknis defisitnya nol untuk tahun fiskal 2027. Perhatiin deh, dia tidak hanya menyebut namanya sendiri, tapi juga menyebutkan orang-orang lain. Pertanyaanku, dia bisa nyapres nggak sih? Sayangnya, dia nggak bisa. Anggarannya belum disetujui. Dia belum ngerjain apa-apa. Oke, mending kamu sadar diri deh. Matiin berita-berita nggak bener itu. Kita perlu ubah konstitusi biar kita bisa milih dia jadi presiden. Mungkin dia bisa bikin utang negara jadi nol. Dia dapat dana dari negara. Terus bikin proyeksi pendapatan pajak yang biasa disebut perkiraan atau proyeksi pendapatan pajak. Ini tuh perkiraan uang yang bakal dikumpulin pemerintah atau entitas di masa depan berdasarkan indikator ekonomi dan hukum pajak. Tapi NYC masih terendam. Aku dapat pinjaman gaji, pinjol, buat lunasin mobilku. Utangku lunas dong. Aku nungguin dia bakal ngecewain. Taunya dia malah hebat banget. Dia bener-bener gila-gilaan suksesnya. Banyak orang pengen lihat dia gagal, tapi dia nggak mau. Tapi dia udah bilang sih, nggak mau lanjut lagi selain jadi wali kota. Kata Susan Collins, dia bakal maju buat 2 periode. Kayak 24 tahun lagi gitulah kira-kira. Semoga Allah melindungi dan menjaganya tetap aman. Dia berterima kasih kepada semua yang mendukung. Tidak mencoba mengambil semua kredit untuk dirinya sendiri. Segera pilih dia sebagai presiden. Dia seorang sosialis demokrat. Jadi ini membuktikan kalau sosialisme bisa berhasil. Aku suka dia dan bakal milih dia. Tapi sejujurnya aku gak mikir dia bakal bisa.
Walaupun aku bakal dukung full score. Saya masih belum melihat para miliarder itu mengeluh soal pajak yang harus mereka bayar. Apa jabatan politik tertinggi yang bisa kita perjuangkan untuk dia? Saya tahu kepresidenan tidak tersedia, tapi tentu saja kursi senat bisa jadi pilihan. Nggak masalah kok kalau dia jadi presiden. Biasanya, selain veto, presiden itu umumnya punya sedikit suara dalam undang-undang yang disahkan. Yang kita butuhin itu lebih banyak orang seperti Mamdani di DPR dan Senat. Kalau Donald mencalonkan diri untuk periode ketiga, saya mau Mamdani jadi presiden. Kalau Donald maju lagi periode ketiga, aku pengen Mamdani jadi presidennya. Waktu dia umumkan kampanye wali kota, dia langsung dapat suaraku buat jadi presiden. Yuk New York, kerja buat kita. Pengennya sih dia jadi wali kota di kotaku. Kalau Trump maju buat periode ketiga, nggak ada alasan sih dia nggak ikutan maju. Keberhasilannya akan membantu kandidat progresif lainnya. Popularitas AOC sudah mulai meningkat. Setengah dari keseimbangan anggaran berasal dari tidak mendanai program pensiun. Bisa berhasil, bisa tidak. Tidak akan tahu sampai tahun 2033. Saya akan berlari ke tempat pemungutan suara, loudly crying seperti tolong, lakukan ini untuk Amerika. #Mamdani untuk presiden. Blue Heart. Jadi tunggu sebentar. Apakah Anda mengatakan politisi sebenarnya bisa menyelesaikan masalah tanpa menyalahkan orang lain? Itu konsep yang gila. Exploding head. Saya langsung ikut berseru yel-yelnya pas lihat videonya. Selamat anak muda, New York dapat gubernur yang tepat. Saya pendukung progresif Mamdani, tapi taruhannya terlalu tinggi untuk ambil resiko. Bisakah kita semua membuat petisi agar dia jadi presiden? Lagi pula, tidak ada yang benar-benar memeriksa apapun saat ini. Jadi mungkin dia bisa mencalonkan sebagai presiden. Dia luar biasa. Aku yakin dia pasti sukses. Sebenarnya aku mau daftar dan ikut memilih. Begitulah kepemimpinan dijalankan. Ya, dia nggak bisa jadi presiden. Tapi sebagai seorang Republikan, aku kasih kredit ke dia buat menyeimbangkan anggaran. Kita lihat aja nanti, apa perubahan yang dia bikin bakal berdampak buruk di masa depan. Mamdani secara tunggal memulihkan kepercayaan pada lembaga pemerintahan kita. Setuju. Dia membuktikan bahwa jika kita punya beberapa orang di posisi yang tepat, dunia bisa jadi lebih baik. Saya ingin gubernur model Mamdani di California. Dan dia melakukannya dalam hitungan bulan. Karena aku tinggal di daerah pedesaan Pennsylvania yang merah banget, di mana kita cuma lihat kader Demokrat yang nyalon di pemilihan besar, kayaknya aku bakal nulis nama Mamdani di kolom tambahan untuk semua jabatan yang calonnya cuma dari Republik. Itu sih bagian yang gila pastinya.